Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Lewat Bapak Gembala yang ada di tempat ini, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul Masalah Datang, Siapa Takut. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa dalam hidup ini kita tidak mengalami yang namanya masalah. Tetapi dikatakan kamu mengalami banyak masalah, mengalami banyak penderitaan, kesusahan, kesukaran, dan tantangan. Setiap dari kita, mau kita itu orang Kristen, kita di luar Kristen, mau kita itu orang biasa, kita pejabat, ataupun kita jemaat, bahkan pendeta yang besar sekalipun pasti punya namanya masalah, pasti mengalami namanya kesukaran. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan ada jaminannya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Dekat dengan Tuhan tidak berarti kita tidak mengalami masalah. Seperti ibadah pertama tadi kita dengar, mertua saya waktu menyerahkan dirinya full timer, malah dia sakit. Dia sakit itu seperti mayat Bapak Ibu, gak bisa melakukan apa-apa, dia cuma bisa tertidur di tempat tidur tanpa bisa melakukan apapun juga. Itu dia sudah full timer, menyerahkan diri, malah dia mengalami namanya sakit. Musa waktu mengikuti perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, terus apakah mereka gak mengalami banyak masalah? Kalau kita baca mereka tetap menghadapi banyak masalah. Bahkan mereka dihadapkan pada situasi yang benar-benar sulit dan terjepit. Di depan mereka ada laut Teberau dan di belakang mereka ada Raja Firaun dan pasukannya yang siap mengejar mereka. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41, Yesus sendiri mengajak murid-muridnya untuk pergi meninggalkan Galilea ke seberang. Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Tapi kita baca di tengah danau, meskipun ada Tuhan Yesus di dalam perahu murid-muridnya, mereka mengalami badai yang besar dan perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Di dalam perahu ada Tuhan Yesus, tapi mereka tetap menghadapi namanya badai. Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka rajin berdoa. Mereka takut akan Tuhan. Malah kita baca mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang bukan panasnya biasa, tapi dikatakan dipanaskan 7 kali lipat. Dan Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Bukan singa yang sudah kenyang sehingga tidak menerkam dari Daniel, tapi singa itu sengaja dibiarkan lapar dengan tujuan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa itu langsung menerkamnya dan mati. Ayub, Tuhan sendiri katakan dalam Ayub 1 ayat 8, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur,
Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan tidak ada orang di dunia ini seperti dia. Tapi kita tahu dia pun mengalami masalah yang besar. Dia harus sakit, dia harus kehilangan segala-galanya. Dan ada banyak reaksi dari kita saat kita mengalami masalah yang terjadi. Ada yang seperti bangsa Israel bersungut-sungut sama Tuhan. Ada yang seperti Elia langsung putus asa, mau mati. Bahkan ada yang seperti istri Ayub, dia mengutuki Tuhan. Gimana sih Tuhan? Tuhan sendiri loh suruh aku melayani. Kok semakin banyak masalah yang aku hadapi dibandingkan ketika aku sebelum melayani Tuhan. Aku loh Tuhan memberikan persembahan, bahkan mungkin lebih banyak dari orang lain. Tapi kenapa Tuhan aku harus di PHK? Tapi kenapa Tuhan gajiku tuh harus dipotong setengah? Aku sudah setia beribadah. Aku sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa kok malah aku sakit dan tidak sembuh-sembuh? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, meskipun hari-hari ini kita mengalami banyak masalah, kita banyak mengalami kesukaran dan kesulitan dalam hidup kita. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita lihat sebentar dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21 demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita baca dalam keadaan menghadapi masalah setelah keluar dari Mesir, tapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kita baca tadi, Tuhan berjalan di depan mereka dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan dan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bahkan dalam Keluaran 16 ayat 4 dan ayat 13 di sana dikatakan Tuhan setiap hari mengirimkan mana dan burung puyuh. Tuhan tahu bangsa Israel pasti mengalami namanya kepanasan, kehujanan, kelaparan. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Dalam Markus 6 ayat 47 sampai 48, kita baca Markus 6 ayat 47 sampai 48. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dalam Markus 6 ayat 47 sampai 48 ini, Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat lebih dulu ke Betsaida, tapi waktu tengah malam, Yesus itu berada di darat. Meskipun jauh, meskipun ada jarak yang memisahkan, Yesus di darat dan murid-muridnya sudah di tengah danau. Gak mungkin kan Tuhan Yesus itu kayak Batman, kayak Superman terbang langsung menolong mereka. Sampai ke tengah danau untuk menolong mereka. Saya mau katakan, dalam keadaan gelap, sepertinya gak kelihatan apa-apa. Tapi Yesus yang waktu itu berada di darat,
jauh dari murid-muridnya. Dia melihat dan mengetahui murid-muridnya yang berada di tengah danau. Mereka sedang bersusah payah. Mereka sedang mengalami kesulitan. Di tengah malam yang gelap, mungkin gak kelihatan apa-apa. Tapi Tuhan tahu murid-muridnya sedang membutuhkan pertolongan. Saat ini, Tuhan melihat kita. Apa yang sedang kita alami, kesusahan kita, masalah kita. Dia tahu, dia merasakan. Mungkin di depan kita terlihat baik-baik saja. Tapi sebenarnya di dalam diri kita sedang menyimpan rasa sakit, rasa kecewa, masalah yang tidak berhenti-hentinya dalam hidup kita. Tuhan tahu. Ada jarak. Ada kegelapan. Tapi kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kuasanya besar. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Mungkin sekitar kita nggak tahu apa yang sedang kita alami. Tapi dia Allah yang besar. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan kita punya imbang besar yang ikut merasakan kelemahan kita. Dia, Yesus, ikut merasakan masalah yang sedang kita hadapi. Dia, Yesus, tahu kelemahan kita. Dia bukan seperti teman-teman kita. Kalau kita lagi banyak berkat, teman-teman kita dekat dengan kita. Baik dengan kita. Tetapi ketika kita ada masalah, mereka meninggalkan kita. Mereka lupa dengan kita. Tapi Yesus, dia tahu setiap keadaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sangat-sangat tahu saat ini apa masalahmu. Apa yang sedang kita hadapi. Dan dia ikut merasakan. Dan dia mau segera datang menolong saya dan saudara. Dia selalu peduli dengan saya dan saudara. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, sekalipun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang segera menopang aku. Saat kita punya anak kecil, waktu mereka belajar berjalan pelan-pelan, ketika mereka mau jatuh, apakah kita sebagai orang tua cuman melihat, ya jatuh aja, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Pasti dengan segera kita menangkap anak-anak kita supaya dia tidak sampai tergeletak. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita udah jatuh sampai tergeletak. Ada saatnya tangannya dia itu selalu menopang kita. Ada saatnya yang tepat Tuhan mengangkat kehidupan saya dan saudara. Mungkin seolah-olah kelihatannya Tuhan itu gak bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan itu gak peduli dengan kita. Dia biarkan kita mengalami banyak masalah. Kita dibiarkan sepertinya menghadapi banyak tantangan. Bahkan sepertinya dia biarkan kita menderita dalam sakit penyakit. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang selalu menyertai aku. Kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, aku gak akan tinggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak membiarkan kamu meninggalkan kamu. Tanganku itu selalu ada untuk menolong kamu.
Tapi kenapa saat menghadapi masalah, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Kita merasa hidup kita ini paling sengsara ketika kita mulai menghadapi masalah. Kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tapi baru begitu menghadapi masalah yang baru, kita langsung menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya mau katakan, masalah itu ada kadaluarsanya. Setiap kunci gembok yang dibuat, itu ada kuncinya. Ada kunci yang bisa membuka gembok itu. Demikian juga dengan masalah saya dan saudara. Mungkin masalah kita beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Jangan sampai kita cuman mau terima yang baik dari Tuhan. Tapi begitu masalah datang, kita mulai protes sama Tuhan. Kita mulai ungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sama Tuhan. Sampai kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Kita mulai ungkit-ungkit, Tuhan, aku loh sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan Tuhan. Aku sudah memberikan waktuku untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan, aku harus mengalami masalah-masalah seperti ini Tuhan? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saat mereka dimasukkan ke dalam dapur api, saat mereka dimasukkan ke dalam gua singa, saya mau katakan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kalau kita baca, kita tahu dalam dapur api itu mereka bukan menderita panas, bukan. Tapi di dalam dapur api itu mereka bersuka cita. Mereka memuji Tuhan. Mungkin mereka nyanyi soraklah haleluya. Mereka tidak mengalami namanya kesakitan. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena dalam dapur api sekalipun ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Dalam gua singa, Tuhan mengatupkan mulut singa. Sehingga waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa itu diam. Singa itu tidak melukai dari Daniel. Kenapa? Karena Tuhan sudah meluputkan Daniel. Tuhan sanggup meluputkan, menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam dapur api, dalam gua singa, dalam bahaya, dalam kematian yang sudah di depan mata kita, Tuhan sanggup meluputkan saya dan saudara. Kalau Tuhan sanggup meluputkan Daniel dan teman-temannya, Tuhan itu juga sanggup meluputkan dan menolong saya dan saudara menghadapi setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ingat, dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu ada menyertai kita dan Tuhan selalu siap menolong kita. Meskipun kayaknya dia enggak kelihatan. Tapi nanti ya, terakhir kita akan lihat video. Sepertinya Tuhan itu enggak peduli, dia biarkan kita. Tapi sebenarnya dia itu selalu siap menolong saya dan saudara. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel mengalami dapur api dan gua singa. Dalam Daniel pasal 3 ayat 30 kita baca ya. Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kemudian Daniel 6 ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Setelah mereka harus mengalami namanya dapur api dan gua singa, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan Daniel dikatakan mempunyai kedudukan tinggi selama 2 masa kerajaan yang berbeda.
Tuhan kadang membuat masalah itu sebagai tangga untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan kita yang sekarang. Kita dengar tadi pada waktu ibadah pertama, ya, suami saya harus masuk ke dalam septic tank penuh dengan kotoran. Tapi justru Tuhan buat dia masuk ke dalam septic tank itu untuk dia mendapatkan pekerjaan, penghasilan tambahan untuk membayar kuliahnya. Lewat apa? Tuhan bisa memberikannya lebih baik dari keadaan kita sekarang. Lewat tekanan yang keras, lewat masalah yang kita hadapi, lewat tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Oleh sebab itu jangan protes, jangan marah waktu saya dan saudara itu mengalami masalah. Karena bisa saja masalah itu adalah cara Tuhan mengangkat saya dan saudara. Saya punya anak yang paling besar namanya Glenn. Nanti Desember umurnya 30 tahun ya. Sebelumnya dia itu kerja di Blibli ya di Jakarta. Dia kerja di Blibli itu hampir 4 tahun. Dan kami baru tahu kalau selama 4 tahun ini anak saya ini banyak mengalami tekanan-tekanan dalam pekerjaannya. Lingkungan kerjanya yang tidak mendukung dia. Sampai anak saya ini depresi Bapak Ibu. Dia nggak cerita itu ya ke kami orang tuanya, dia nggak cerita. Karena anak-anak kami 2 yang kecil tuh sekarang di BNI 46 di Jakarta, mereka mengalami masalah itu mereka nggak pernah cerita sama kami orang tuanya. Demikian juga dengan anak saya Glenn ini. Hampir 4 tahun dia mengalami banyak tekanan sehingga membuat dia depresi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dia tidak protes. Dia jalani semua proses-prosesnya. Sampai saya bilang, kamu harus bertahan, kamu harus kuat. Karena jangan pakai ukuran kekuatanmu untuk kamu bertahan. Jangan bilang, aku udah gak kuat, mah. Aku udah gak kuat. Bukan Tuhan itu bukan pakai ukuran kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi waktu kita menghadapi masalah jangan bilang, Tuhan aku sudah gak kuat. Tapi kalau Tuhan bilang, belum. Ukuran kuatnya itu ukuran kuat dari Tuhan. Kalau sampai sekarang ini kita masih mengalami masalah, kita belum mengalami jalan keluar, berarti ukuran kuatnya itu ukuran kuatnya Tuhan. Tuhan bilang kamu masih kuat. Nah, ketika anak saya ini sudah sampai tahap yang betul-betul membuat dia sudah tidak kuat dan Tuhan tahu batas kekuatan anak saya ini, Tuhan angkat dia. Dia resign dari Blibli dan Tuhan angkat dia mendapat pekerjaannya lebih bagus dari Blibli. Sekarang dia kerja di perusahaan yang namanya MAP ya, yang membawahi Starbucks, Zara, terus Nike ya. Perusahaan itu di bawah itu ada 150 perusahaan. Ternyata tekanan-tekanan yang Tuhan buat, Tuhan berikan waktu dia di Blibli adalah langkah dia untuk masuk ke dalam MAP. Dia sudah coba ya, dia itu ikut LPDP ya, mungkin Bapak Ibu tahu itu semacam beasiswa yang diberikan pemerintah untuk ke luar negeri. Dia itu diterima ya, dia diterima oleh 2 kampus ya di luar negeri. Di Melbourne sama satu di Canberra ya. Ya, di sana dia diterima 2 kampus. Tapi rupanya caranya itu supaya dia keluar dari tekanan ini. Tuhan enggak izinkan dia. Dia enggak lolos dari LPDP itu, beasiswa dari pemerintah. Padahal waktu dia interview itu sama persis dengan interview yang dia latihan, sama. Tapi rupanya Tuhan enggak mau izinkan dia keluar ya. Dia melamar di suatu perusahaan yang tinggal sedikit lagi, 1 langkah lagi dia udah diterima. Dia sudah senang, dia pikir dia bisa keluar, lepas dari Blibli ini. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan dia terus berada di perusahaan yang lamanya. Sampai akhirnya Tuhan tahu, kamu sudah enggak kuat. Aku berikan jalan keluar untuk kamu. Daud
waktu melawan Goliat. Kenapa dia berani? Bukan karena dia sok jagoan, bukan karena biar dia disebut pahlawan, bukan supaya dia dapat nama, bukan supaya dia dapat pujian. Tetapi Daud berani melawan Goliat karena Daud tahu ada Tuhan yang besar yang selalu ada bersama dengan dia dan selalu ada menyertai dia. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, di sana dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau dulu-dulu, gak mungkin kan dulu kita gak mengalami masalah. Gak mungkin kan cuma sekarang ini kita mengalami masalah. Kalau dulu-dulu Tuhan pernah menolong saya dan saudara, maka hari ini juga setiap masalah yang terjadi, Tuhan juga sanggup menolong saya dan saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, mau penyakit, mau tekanan, lihat keadaan dunia sekarang ini, banyak orang menjerit takut. Bukan menjerit kepada Tuhan, minta perlindungan, minta pertolongan. Mereka cuma menjerit takut. Tapi kalau kita percaya kita punya Tuhan yang besar, maka kita akan berani katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Hari ini aku berani tegakkan kepalaku menghadapi semua masalahku. Karena ada Tuhan yang selalu menolong aku. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya mau katakan, untuk Bapak Ibu melihat pertolongan Tuhan, kita perlu mengalami namanya masalah. Untuk Bapak Ibu tahu Tuhan sanggup menyembuhkan saya dan saudara, kita harus mengalami namanya sakit dulu. Untuk tahu bahwa Tuhan sanggup mengangkat saya dan saudara, kita harus jatuh dulu. Nah hari ini, kalau kita mau melihat Tuhan yang besar itu menolong saya dan saudara, kita harus berani menghadapi masalah. Kalau kita nggak mengalami masalah, kita akan bilang, kata orang, Tuhan itu bisa menolong aku. Kata orang, Tuhan itu bisa menyembuhkan aku. Bagaimana kita bisa mengalami kalau kita tidak mengalaminya sendiri? Kita cuma bilang, kata orang, bukan aku yang mengalami sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah takut kalau engkau menghadapi masalah. Karena itulah waktunya saya dan saudara untuk dekat dan melihat pertolongan yang Tuhan akan nyatakan. Jangan pernah katakan masalahku itu besar. Tapi katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan pernah minta Tuhan luputkan aku dari masalah. Tapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati masalah. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kita. Bukan cuma hari ini, bukan cuma besok. Tapi Tuhan katakan, aku senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kenapa masalah datang kita enggak perlu takut? Yang pertama, karena sebesar apapun masalah yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu menuntun kita untuk melewati setiap masalah dan membawa kita kepada kemenangan yang sudah Dia sediakan. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut waktu masalah datang? Karena lewat masalah ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Tuhan persiapkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Kita itu tidak bisa menghindari masalah datang. Karena apa? Tanpa kita sadari, hadiah indah dibungkus oleh Tuhan dengan masalah dan persoalan. Kelihatannya bungkusnya jelek, kelihatannya bungkusnya itu masalah, tantangan, tapi di dalamnya ada hadiah indah yang sedang Tuhan siapkan. Saya punya sebuah ilustrasi, ada seorang anak dibawa oleh bapaknya ke sebuah hutan yang sangat sepi dan terkenal dengan banyak binatang buas. Bapaknya kemudian bilang, "Nak, kamu diam di sini ya. Bapak akan ikat kamu, kamu diam." Dan kemudian bapak ini meninggalkan dia. Anak ini berpikir, jahat banget bapak saya ini. Kok tega meninggalkan saya? Kok tega mengikat saya di sini? Kemudian semakin gelap ya, semakin malam, semakin gelap, tidak kelihatan apa-apa. Suara binatang buas mulai kedengaran. Anak ini mulai ketakutan. Dia takut karena dia tahu bapaknya tinggalin dia. Gak ada satupun yang bisa menolong dia. Tapi begitu menjelang matahari mulai terbenam, anak ini baru bisa lihat sekelilingnya. Dan ternyata dia melihat siapa? Bapaknya ada di depannya sambil memegang panah dengan siap sedia. Jadi sepanjang malam ini, anak yang berpikiran bapaknya jahat meninggalkan dia. Tapi ternyata bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Malah bapaknya itu ada di dekat dia, di depan dia, menjaganya dan siap membunuh setiap binatang buas yang akan menerkam anak ini. Kita sering berpikiran, ada masalah, Tuhan tinggalkan aku. Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan seringkali membuat mata rohani kita melihat masalah itu sangat besar. Sehingga membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bahkan lebih besar dari semua masalah dan ketakutan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun masalahmu yang kau hadapi hari ini, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Dia ada di depanmu. Dia tidak pernah membiarkan engkau sampai tergeletak. Tangannya siap mengangkat engkau. Di tengah malam yang gelap, dia tidak meninggalkan engkau. Dia siap menghancurkan setiap panah iblis yang akan mengganggu setiap kehidupan kita. Coba kita lihat video berikut ini ya. Itu beberapa ilustrasi yang juga menguatkan pribadi saya. Kita lihat, gak pernah terjadi, sepertinya itu bencana sudah siap di depan kita. Kalau kita lihat ilustrasi tadi, ada anjing yang siap menolong majikannya, meluputkannya dari masalah, dari bahaya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, gak pernah sekalipun dia jauh dari saya dan saudara. Dia selalu ada siap menolong kita. Sehelai rambut kita pun dia tidak izinkan terjatuh tanpa seizin dia. Hari ini, seberat apapun masalah yang saya dan saudara hadapi, saya mau katakan, sekali lagi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sepertinya Tuhan jahat, biarkan kita menghadapi masalah. Tapi sesungguhnya dia selalu ada beserta dengan saya dan saudara. Ilustrasi tadi itu sangat menguatkan saya. Anjing itu seperti gambaran Tuhan Yesus. Saat ada bahaya di depan kita, dia langsung tarik kita. Dia langsung menyelamatkan kita. Dia langsung menolong saya dan saudara. Hari ini, mari katakan bersama dengan saya, Tuhan, musim boleh berganti Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidupku Tuhan.
Tapi aku percaya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini.